Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1 3.1.A.8. Sujoko, calon guru penggerak DKI Jakarta angkatan kelima. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbert. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Bagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Patrap Triloka yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karsa tutwuri handayani, yang artinya di depan menjadi panutan, di tengah membangkitkan semangat, dari belakang memberikan motivasi. Asas ing ngarsa sung tulodo yang berarti memberi teladan, memberi pengaruh pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu seorang guru hendaknya memberi contoh, menjadi teladan dan panutan bagi murid dalam mengambil keputusan. Asas ing madya mangun karsa yang diterapkan berpengaruh pada bagaimana guru menumbuhkan usaha murid untuk mengambil keputusan atas situasi yang dihadapinya. Untuk melatih murid mengambil keputusan, guru dapat menuntun murid agar keputusan yang diambil sesuai dengan nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas tutwuri handayani merupakan menuntun murid mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, berdampak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan tersebut, Pratap Triloka sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam, yang memberikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik akan menghargai prinsip-prinsip etika yang berlaku. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri mempengaruhi pengambilan keputusan, baik dalam situasi dilema etika, yaitu benar lawan benar, maupun bujukan moral, benar lawan salah. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang mengandung situasi dilema etika dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini. Penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam mencari solusi terhadap masalah. Coaching sangat penting dalam pengambilan suatu masalah, sebenarnya terjadi baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah atau solusi secara sistematik. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Mengambil keputusan masalah dilema etika memerlukan keterampilan yang harus dilatih secara konsisten. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi sosial emosional seperti
kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, mindfulness, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk pengambilan keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas, untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk rujukan moral yang berarti benar atau salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar atau benar. Guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral akan mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan moral dan hukum. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh guru juga mempengaruhi keputusan yang diambil dalam situasi dilema etika. Pengambilan keputusan yang dilakukan juga akan mempertimbangkan etika profesi, nilai-nilai yang diyakini, dampak dan perasaan yang terjadi jika keputusan yang diambil diketahui oleh masyarakat luas, dan pertimbangan dari idola atau panutan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang diharapkan. Pendekatan sistematik diperlukan untuk melakukan perubahan pendekatan inquiry, apresiasi bagja adalah sebuah pendekatan yang efektif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya, apapun keputusan yang kita ambil adalah benar. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. And based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Dengan memerdekakan murid dalam belajar, murid memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan bebas dan mengoptimalkan pengembangan potensinya. Murid juga akan belajar melakukan pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh murid akan bersumber pada minat, pemahaman, dan pengalaman belajarnya. Tanpa paksaan dari pihak luar, murid akan tumbuh kembang berdasarkan kodratnya. Hal itu memiliki pengaruh karena kita sebagai pemimpin pembelajaran tentunya sudah memahami pokok-pokok atas perubahan yang salah satunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga seorang pemimpin pelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan mampu memfasilitasi dan memerdekakan murid-murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki dampak jangka panjang akan membawa murid untuk mengembangkan potensi dengan optimal. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah
Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofis Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman. Seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah, agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan hendaknya melalui sumber pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dengan nilai dan yang dimiliki guru antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, maka keputusan yang akan diambil tentu akan berpengaruh positif pada tumbuh kembang dan masa depan murid. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran melatih diri untuk melihat situasi atau masalah dengan jernih dari berbagai sudut pandang, menggunakan cara penyelesaian yang tepat, dan mempertimbangkan dampak yang diakibatkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini adalah penerapan 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Setiap pengambilan keputusan perlu adanya penerapan melalui langkah-langkah pengujian yang tepat untuk mencari solusi yang terbaik. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan. Setelah menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan, saya menemukan sebuah pola penyelesaian masalah yang awalnya tidak pernah saya bayangkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Saya akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan yang paling menguntungkan. Setelah mempelajari modul ini, dalam pemikiran saya, ternyata untuk menghadapi sebuah kasus atau masalah, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu melalui langkah-langkah pengambilan keputusan, dan bagaimana mencari solusi alternatif, sehingga pada setiap keputusan dihasilkan hasil yang optimal dan tidak menimbulkan masalah baru. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, mengubah sudut pandang saya sebagai pemimpin pembelajaran, dan mendapatkan pengetahuan yang baru yang belum pernah terpikirkan oleh saya dalam hal pengambilan keputusan di mana ada situasi dilema etika dan bujukan moral. Sehingga pada setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keberpihakan pada murid. Dengan menerapkan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah untuk menguji keputusan, keputusan yang tepat tentu saja akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Murid mampu membuat keputusan yang baik dalam meningkatkan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran tentunya akan mempengaruhi kehidupan, tumbuh kembang, dan masa depan murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, mempelajari modul ini sangat penting karena dengan mempelajari modul ini, saya dapat belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga saat pengambilan keputusan,
akan menghasilkan solusi yang terbaik. Materi dalam modul ini perlu diimplementasikan dalam penyelesaian kasus atau masalah, sehingga diharapkan dalam setiap pengambilan keputusan, langkah-langkah yang diambil merupakan langkah-langkah yang bijaksana dan tepat, serta berdampak positif bagi yang terlibat dan tidak menimbulkan masalah baru. Pengambilan keputusan yang diambil dengan berpusat pada kemerdekaan murid akan berpengaruh pada tumbuh kembang dan masa depan murid. Saya harus bisa membuat murid bahagia dan memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.